Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru. Di hari Minggu ini Tuhan, kami sama-sama bersekutu beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, roh jiwa kami terus dikuatkan dan dipulihkan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bangsa kami masuk pada 75 tahun Indonesia merdeka. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini terus dipulihkan, bangsa ini terus diselamatkan, dan kebenaran firman Tuhan terus diberitakan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah berkat firman Tuhan tercurah di pagi hari ini. Kami menerima lawatan kuasa Tuhan, kami mendapatkan rema daripada-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pada saat ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun Indonesia merdeka. Bangsa yang besar dengan ribuan pulau, suku, bangsa. Kiranya bangsa ini menjadi doa kita bersama agar bangsa ini terus dipulihkan, bangsa ini terus diselamatkan sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Indonesia menjadi murid Tuhan, menerima lawatan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan terjadi pada bangsa ini. Kita berdoa biarlah COVID-19 yang terjadi pada bangsa ini boleh melihat kebesaran tangan Tuhan yang ajaib dinyatakan di negeri ini, dan kita terus berdoa biarlah pemulihan terus terjadi, baik dari sisi keamanan, baik dari sisi ekonomi. Kita berdoa biarlah bangsa ini terus diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah krisis, terlebih umat-umat Tuhan yang ada di dalamnya. Orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan terus mengandalkan Tuhan, terus percayakan kuasa Tuhan, terus percayakan mujizat Tuhan, bahwa sampai detik hari ini kuasa Tuhan terus bekerja, kuasa Tuhan terus dinyatakan, kuasa Tuhan terus datang bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, kemerdekaan. Merdeka, kata merdeka adalah kata yang bebas, lepas, jadi tidak terikat lagi. Kemerdekaan sesuatu yang terlepas, bebas. Dan firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes 8:32, sana katakan tentang kemerdekaan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu? Dalam ayat sebelumnya bahwa kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Yesus. Dengan lain kata, kebenaran adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita bicara kebenaran adalah kita bicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidaklah seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan Yesus mengakui bahwa dialah kebenaran itu. Ini berarti bahwa Kristuslah yang memerdekakan setiap orang yang mengenalnya. Memerdekakan dari apa? Kalau Kristus memerdekakan orang dari kebenaran, Alkitab mencatat bahwa kita dimerdekakan. Roma 8 ayat 1 dan 2, saya bacakan ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari saya bacakan lagi. Roh yang
memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Jadi Roh memberi kita hidup, memberi kita kemerdekaan dari dua hal, ada hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita tidak dimerdekakan, kita akan menerima hukuman dosa, hukuman maut. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kemerdekaan, dibebaskan, dimerdekakan. Sungguh luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dia mau kita dimerdekakan, dibebaskan. Maksudnya supaya apa? Galatia 5 ayat 1 katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dimerdekakan dari kuk dosa yang kita terikat dari dunia, kan diikat oleh iblis. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, dimerdekakan. Kita harus berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita dimerdekakan dari segala terikat dari dunia, iblis, bahkan merdeka dari hukum Taurat. Luar biasa, kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, punya rencana yang besar bagi kita, supaya kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Itulah rencana Tuhan bagi orang-orang yang mau mencari Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Sungguh-sungguh merdeka, berarti ada yang tidak sungguh-sungguh merdeka, saudara. Kenapa? Ada orang-orang betul-betul yang murni dimerdekakan secara utuh, ada yang tidak dimerdekakan secara full, artinya tidak sepenuhnya. Galatia 5 ayat 1 katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh merdeka, berarti ada sesuatu yang mengganjal. Mengganjalnya di mana? Dikatakan bahwa jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada kuk perhambaan yang masih mengikat sehingga tidak sungguh-sungguh merdeka. Ada perhambaan dosa lagi. Dan ini membuat kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Supaya kemerdekaan itu menjadi bagian sepenuhnya dalam hidup kita orang percaya, Kristus telah memerdekakan kita. Yang menjadi pertanyaan bukan Kristus lagi yang memerdekakan kita, tapi dari kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh? Karena Tuhan sudah memerdekakan, Tuhan sudah melepaskan kemerdekaan kepada kita dengan darahnya, hidupnya Dia berikan bagi kita. Dan firman Tuhan katakan sudah selesai, tinggal hidup saya dan saudara. Makanya firman Tuhan katakan tadi supaya kita dimerdekakan dalam kebenaran. Kebenaran. Kita dimerdekakan dari dosa, hukum maut, Taurat, kan iblis. Ini sungguh luar biasa. Ayat yang ke-22 dari Roma 6 katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, anak Tuhan. Dan kita memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan. Sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mengejar kebenaran itu. Yesus adalah pokok satu-satunya kebenaran. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang nyata, kebenaran yang real, kebenaran yang sejati, kebenaran yang true, yang benar, kebenaran yang nyata, yang harus kita kejar. Karena dia sudah memerdekakan kita. Supaya kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kita harus mengejar yang mempunyai kebenaran yang nyata, yang sejati. Ialah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mengejar Tuhan, mengejar kebenarannya, mengejar kekudusan. Jadi kemerdekaan daripada firman Tuhan tidak sama dengan kemerdekaan yang dunia terima. Ketika orang menerima kemerdekaan dari dunia, mereka bebas, lepas, tidak terkontrol lagi. Mereka bisa berbuat ini, bisa berbuat ini, bisa hidup bebas, hidup dalam dunia kebebasan. Tidak. Dalam firman Tuhan kita merdeka, tapi kita dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah kemerdekaan kita. Jadi kita sudah tidak terikat lagi dengan dunia ini, kita tidak terikat lagi dengan sesuatu hal-hal yang membuat kita tidak bebas. Tapi firman Tuhan memerdekakan kita, membebaskan kita. Firman Tuhan memberikan jalan bagi kita, kemerdekaan yang sejati hanya daripada Tuhan. Seorang yang jauh daripada Tuhan, kita sudah tahu yang mendengar khotbahnya, Zakius, dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Saya percaya disinilah letak awalnya dia sudah mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Hidupnya dimerdekakan dan dia mau dimerdekakan. Ada orang sudah dilepaskan kemerdekaan. Yesus sudah memberikan hidupnya untuk dunia ini. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen, tapi Yesus datang untuk dunia ini, untuk seluruh umat manusia. Apakah orang itu mau terima atau menolak, itu terserah orang itu sendiri, karena diberikan hak kebebasan, kemerdekaan. Tapi Zakius tidak, saudara. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia mengejar, dia cari siapa itu Yesus. Dia naik, sebelum dia naik ke pohon, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang ada. Dia berlari, dia menerobos, dia naik ke atas pohon, dan situ dia bertemu dengan Tuhan. Nah, saya pernah khotbahkan bahwa bukan hanya Zakius yang datang mencari Yesus, tapi Yesus sendiri yang akan mencari Zakius supaya dia dimerdekakan. Karena respon daripada Zakius, dia mau dimerdekakan, dia mau diselamatkan dari dosa-dosanya. Ketika Zakius respon menerima Yesus, dia dimerdekakan. Apa yang terjadi? Yesus datang ke rumahnya, dan seisi keluarganya dimerdekakan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Inilah rencana Tuhan. Jadi intinya respon daripada Zakius. Kalau mencari, Zakius mencari Tuhan, betulnya Yesus sendiri yang mencari. Firman Tuhan katakan dia mencari yang hilang, dia mencari yang tersesat supaya mereka diselamatkan. Jadi Tuhan yang lebih dahulu mempunyai inisiatif
supaya manusia itu diselamatkan. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Itu luar biasa. Tapi kita punya respon juga, amin. Kita mempunyai kerinduan yang besar untuk jumpa dengan Tuhan, supaya setiap detik, setiap saat kita dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan hanya setahun sekali bangsa ini menerima kemerdekaan daripada Tuhan, tapi firman Tuhan ketika kita datang mencari kebenaran yang sejati, yang hakiki, yang real, yang nyata, yang true, yang benar itu, kita terus dimerdekakan oleh Tuhan. Orang yang dimerdekakan oleh Tuhan bukan berarti dia harus kuat. Banyak pergumulan yang dihadapi, banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi ketika firman Tuhan datang, firman Tuhan yang memampukan. Kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Firman terus menguatkan kita. Di saat kita lemah dia kuatkan, di saat kita tidak berdaya dia memampukan kita. Fisik boleh lemah, tapi roh, jiwa, roh kita kuat. Kenapa? Roh yang memerdekakan kita, Roh Kudus yang memerdekakan kita, Roh Kudus yang membenarkan kita. Mari kita kejar satu pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi pokok satu-satunya dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Bagaimana Sakius responnya berjumpa dengan Tuhan, tapi dia berbalik daripada hidup yang lama, hidup daripada dosa, hidup daripada hal-hal yang tidak benar. Dia mengembalikan semua. Kalau dia menipu, dia kembalikan semua. Dia mau datang kepada Yesus, hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sejati yang diterima oleh Sakius. Dimerdekakan secara pribadi, tapi keluarganya juga dimerdekakan. Luar biasa. Luar biasa. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita di masa-masa pandemi ini. Kita tetap merdeka. Haleluya, merdeka di dalam roh, merdeka di dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 6 ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita terus berdoa bagi bangsa ini, bagi generasi ini, bagi negeri ini. Kita terus berdoa bagi keluarga kita, kita berdoa bagi tetap pergumulan kita terus doakan. Dan kita terus berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, berdoa bagi kami keluarga hamba Tuhan. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Biarlah Tuhan terus memampukan kita masa-masa ini, walaupun terlihat seperti terikat, tetapi di dalam roh kita merdeka. Ini yang menjadi persoalan yang penting. Roh kita merdeka di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Merdeka. Merdeka. Merdeka di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Berkati negeri ini ya Tuhan, pemulihan terjadi. Tuhan memberkati situasi kondisi saat ini Tuhan. Engkau memberkati, pulihkan bangsa ini Tuhan. Berbagian doakan untuk tim medis, tim dokter Tuhan, pejabat-pejabat yang ada dari presiden sampai pemerintah yang paling bawah. Tuhan memberkati mereka. Biarlah solusi jalan keluar terjadi bagi bangsa ini. Di sisi ekonomi Tuhan pulihkan, dan Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Anak-anak Tuhan ada di dalamnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan ada dalamnya, gereja-gereja Tuhan ada dalam. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang beribadah dalam gereja mereka masing-masing secara fisik dan berbeda, beribadah online juga Tuhan memberkati dimanapun mereka berada saat itu. Tuhan memberkati rekan-rekan kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati mereka, rumah tangga mereka Tuhan juga terus memberkati mereka, anak-anak sekolah mereka Tuhan memberkati, Tuhan memberkati segala keuangan mereka Tuhan berkati dimanapun mereka berada
saat itu Tuhan berkati. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama Tuhan. Dari kekal sampai kekal kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan bertemu di waktu kesempatan yang sama. Tuhan memberkati kami, beri kuat sehat senantiasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Berkati kami semua. Kami mengangkat tangan kami, hati kami dan tertuju kepada-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita hari sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak selalu. Dan jangan lupa terus berdoa untuk kami hamba Tuhan, pelayanan The Palm Church Center. Doakan terus biar Tuhan nyatakan kuasa dan berkat-Nya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, haleluya, amin. Puji Tuhan.